Shalom, selamat pagi Amang Ginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan CPDM HKBP Bumi Anggrek. Di hari pertama, di bulan Februari, Rabu 1 Februari 2023. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 803 ayat 1. Elehon habis terani tudi batatai sinamotari pasuni yaginang totimi sai pagi malut nai pasangap Tuhani siana saro aku bumi oloi Tuhani. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 66 ayat 3. Orang yang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian firman Tuhan. Amang Ginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah buku diceritakan bagaimana sebuah gereja yang besar, megah, memiliki sebuah lubang yang menembus matahari, yang setiap harinya memberi pertanyaan kepada banyak orang yang melihat ada apa di dalam lubang itu. Ternyata dalam sebuah penelitian, dalam lubang itu pernah tertawan anak-anak kulit yang berbeda dari umumnya. Sebuah masalah yang dilakukan oleh gereja yang besar adalah dengan memperbudak orang-orang yang berbeda. Dan lubang itu ada sampai hari ini. Dalam sebuah peribadahan sejati, Yesaya 66 memberikan sebuah perbedaan di mana ada orang yang memuji Tuhan, namun ada juga orang yang melakukan kekejian. Mereka menyukai Tuhan, namun mereka tidak mencintai ciptaan Tuhan. Mereka melakukan kekejian dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan yang baik bagi diri mereka. Untuk itulah firman Tuhan mengingatkan bahwa pelajaran penting tentang bertuhan adalah Allah bukan hanya berada pada tempat di mana orang memuji, tapi juga Allah tempat di mana orang berbagi sukacita dan kesaksian. Allah tidak terkesan dengan kemegahan bangunan buat manusia yang adalah tempat perhentian di mana kita beribadah. Kemegahan bangunan adalah lambang kesombongan di hadapan Allah. Dan itulah yang dibangun oleh manusia pada umumnya. Memberi batas kepada kuasaan Allah adalah sebuah kecongkakan yang tidak boleh diteruskan. Allah menentang tindakan manusia yang tidak taat kepadanya. Perilaku mendua, menyembah Allah sekaligus menyembah yang jahat adalah ritual
yang tidak diperkenankan. Bagaimana dengan hidup kita, Mangina? Kejahatan bangsa Israel adalah menduakan Tuhan. Itu membangkitkan murka Tuhan. Mereka membunuh, namun mereka mempersembahkan korban bakaran. Mereka melakukan pemujian, namun mereka melakukan pemberontakan dengan melakukan ketidakadilan. Kemuliaan dan pengampunan itu milik Tuhan. Namun ketika kita diajarkan untuk tidak mendua, lagu Mardua Holong saja begitu menyakitkan, bukan? Namun banyak orang yang menyukai lagu itu. Tidak tahu apa yang mendorongnya untuk menyanyikan. Namun lagu itu termasuk lagu yang mudah untuk dihafal. Dihafal dengan cepat karena sebuah dinamika dan fenomena yang sering terjadi dalam dunia media sosial. Amanginang yang terkasih, sebagai seseorang yang percaya, tidak ada yang ingin diduakan. Hanya untuk dipercaya saja tidak mungkin dan tidak nyaman. Jika kita diberikan kesempatan bahwa Allah sangat membenci sikap yang mendua, sepertinya baik, sepertinya damai, namun hatinya terlalu busuk. Banyak orang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tulus, namun ketulusannya hanya untuk menenangkan dan mendamaikan dari konflik dirinya pribadi. Tuhan menekankan bahwa manusia boleh melakukan segala satunya, namun manusia pun harus beribadah dan menyembah Tuhan. Beribadah yang diajarkan adalah dengan memberi pengorbanan kepada Tuhan. Memberi pengorbanan bukan dengan seenaknya, bukan juga dengan disepelekan. Orang yang memberi pengorbanan adalah orang yang belajar bagaimana tahu ia begitu dikasihi Tuhan. Tuhan memalingkan mukanya kepada orang yang mendua hatinya. Tuhan juga menunjukkan kepada orang yang tertindas. Sisi terbalik atau mata uang yang berbeda ini menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Ibadah tidak diperkenankan di hadapan Tuhan karena mendua di hadapan Tuhan. Apakah kita termasuk orang seperti itu? Kita memuji Tuhan, namun hati dan pikiran kita begitu kejam. Kita memberikan yang menjadi milik Tuhan, namun kita menyembunyikan yang menjadi bagian dari ciptaan Tuhan. Jangan sama seperti bangsa Israel yang menginginkan yang baik, namun tidak melakukan yang baik. Mereka tidak mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka anggap baik. Sekali lagi saya mengajakmu, Amanginang, biarlah ajakan ini bukan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, namun semakin merasakan transendensi Allah, Allah yang tinggi, yang jauh melampaui manusia dan segala yang ada, adalah cara Allah untuk dikenal, dirasakan, dan berlakulah adil kepada kehidupanmu. Percayalah, hidup yang rendah hati adalah hidup yang berkenan atas Tuhan. Hidup yang rendah hati percaya bahwa perjalanan hidup ini dalam keadilan Tuhan. Nantikan, tunggu bahwa Allah memberikan keadilan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa mendua bukanlah cara hidup yang diinginkan Tuhan. Mungkin kami sering menduakan Tuhan. Kami membangkitkan murka Tuhan. Biarlah kami mohon ampun dan kami mohon petunjuk untuk diberkati, dituntun, dan diajarkan berkorban kepada Tuhan adalah bentuk penghormatan dalam menjaga kewibawaan yang Tuhan berikan. Dalam Kristus kami berdoa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.